Halo adik-adik semua, selamat datang di Sarang Baca Buku. Hari ini kita akan mendengarkan cerita yang berjudul Hansel dan Gretel, karya Marin Kazo, yang diterbitkan oleh Buana Ilmu Populer. Yuk kita dengarkan ceritanya. Pada zaman dahulu, di negeri antah berantah, tinggallah seorang penebang pohon yang miskin bersama istri dan kedua anaknya, Hansel dan Gretel. Penebang pohon itu selalu bekerja keras, tetapi kayu yang dibawanya selalu tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Suatu hari, Hansel dan Gretel menemani ayah mereka pergi ke hutan. Saat sang ayah sedang menebang kayu, keduanya pergi memetik jamur. "Hei, jangan pergi terlalu jauh," pesan ayah. Namun, Hansel dan Gretel hanya menemukan sedikit jamur, sehingga mereka masuk ke hutan lebih jauh. Mereka pun tidak lagi mendengar suara kapak sang ayah. Duh, sudah sejauh ini, tapi jamurnya hanya sedikit. Hansel menghela nafas. Anak-anak itu kemudian beristirahat di rerumputan. Tak lama kemudian, beberapa ekor kelinci dan seekor anak rubah yang sangat ramah menghampiri mereka. Jangan makan jamur kami," kata Gretel kepada salah satu kelinci. "Ayo, ayah pasti menunggu kita." Sayangnya, malam segera tiba. Sudah terlambat untuk pulang. Tidak aman bagi anak-anak untuk berjalan di malam bulan purnama. Seekor burung hantu tua berkata kepada anak-anak itu, "Dasar kalian, kalian berjalan terlalu jauh ke dalam hutan. Kalian lebih baik tidur di sini. Saat pagi datang, aku akan mengantar kalian ke sebuah tempat. Di sana ada sebuah pondok." Anak-anak mengikuti nasihat burung hantu itu. Pagi-pagi sekali, mereka pun diantarkan menuju sebuah pondok kecil. "Aneh, siapa yang tinggal di sini ya? Aku tidak yakin." Gretel penasaran. "Ayo, aku lapar sekali. Mungkin kita bisa menemukan makanan," seru Hansel. Gretel pun mengikuti kemauan Hansel. Mereka menghampiri pondok kecil yang aneh itu. Hansel dan Gretel belum pernah melihat pondok yang sangat unik ini. Pondok itu terbuat dari gula dan roti jahe. Mereka bisa memakannya sampai kenyang. Anak-anak itu mulai mencicipinya. "Siapa yang memakan atapku?" Tiba-tiba terdengar suara yang indah. Pemilik suara itu adalah seorang perempuan mungil bertubuh gemuk yang muncul di ambang pintu. Gretel terkejut. Dia ingin melarikan diri. Namun, dengan suaranya yang lembut, perempuan tua itu membujuk Hansel dan Gretel, lalu mengundangnya masuk. "Tidak, tidak, jangan masuk. Lari, masih ada waktu," seru seekor rusa. Sayangnya, anak-anak itu terlanjur tergoda untuk masuk. "Aku akan membuatkan kalian coklat panas yang lezat," kata perempuan itu. Hansel dan Gretel merasa aman. Perempuan itu sangat baik. Mereka pun segera tertidur di ranjang kecil yang nyaman. "Gretel, aku ingin punya rumah roti jahe," bisik Hansel. "Selamat tidur,"
Jawab Gretel singkat, lalu tertidur. Saat mereka sedang bermimpi indah, terjadi sesuatu yang aneh. Gretel menjerit saat dia terbangun. Dia melihat dinding-dinding retak, sarang laba-laba, dan tirai robek di mana-mana. Rumah yang indah itu berubah menjadi gubuk tua. Tiba-tiba, pintu terbuka dan penyihir seram muncul. Perempuan tua yang baik itu sebenarnya adalah perempuan jahat yang mengerikan. Hahaha, mangsaku yang lezat. Dia meraih Hansel yang malang dan menguncinya di dalam kandang. Penyihir memaksa Gretel untuk memasak, supaya adiknya lekas gemuk. Saat Hansel sudah gemuk, perempuan tua itu akan melahapnya. Setiap pagi, penyihir itu mendekati kandang karena matanya rabun jauh. Dia meminta Hansel untuk menjulurkan jarinya keluar melalui jeruji agar bisa merabanya. Kenapa kamu belum gemuk juga? Hansel sangat pintar. Dia selalu menyodorkan tulang ayam yang sangat tipis kepadanya. Beberapa minggu berlalu, penyihir itu bosan menunggu. Gretel, nyalakan tungku. Ambil kuali besar dan tuangkan air ke dalamnya. Hari ini kita akan memasak Hansel dengan panci. Bagaimana cara menyelamatkan adikku? Pikir Gretel. Tunggu apa lagi? Nyalakan saja apinya, kata si penyihir. Terdengar suara gaduh dari kayu bakar dan api besar menjilati dasar kuali. Air sudah mendidih. Apakah tungkuku sudah cukup panas? Tanya penyihir itu. Aku tidak tahu. Lihat saja sendiri, sahut Gretel. Jawaban Gretel membuat penyihir itu marah. Minggir, aku akan memeriksanya sendiri, seru perempuan tua yang jahat itu dengan suara jengkel. Dia membuka pintu tungku dan mencondongkan tubuhnya masuk ke tungku. Sekarang atau tidak sama sekali, kata Gretel dalam hati. Dia berlari ke arah tungku dan mendorong penyihir itu dengan sekuat tenaga. Penyihir itu kehilangan keseimbangan dan terperosok ke tengah kobaran api. Gretel buru-buru menutup pintu tungku itu. Gadis itu bergegas membebaskan adiknya. Tunggu, jangan pergi dulu, kata Hansel. Aku sempat melihat penyihir itu menyembunyikan sesuatu di bawah tempat tidurnya. Kedua bocah itu tengkurap dan meraba-raba kolong tempat tidur. Hei, aku menemukan sesuatu, seru Hansel. Bocah itu mengeluarkan peti kecil lalu membukanya. Gretel terpesona oleh kilauan berlian, kalung mutiara, dan tas emas. Hansel dan Gretel cepat-cepat meninggalkan tempat menyeramkan itu, sambil membawa harta karun yang luar biasa. Mereka berjalan cukup jauh, hingga sampai di dekat sungai untuk beristirahat. Sepasang angsa menyuruh keduanya duduk di punggung mereka dan membantu kakak beradik itu menyeberangi sungai. Di tepi sungai lain, Hansel dan Gretel dengan cepat menemukan jejak yang mereka kenali. Saat malam tiba, Hansel dan Gretel melihat rumah mereka. Mereka berteriak kegirangan. Ibu dan ayah pun bergegas keluar. Akhirnya kalian pulang. Gretel menghambur ke pelukan ayahnya. Lalu, dia berbisik di telinga ayahnya. Kami tidak menemukan banyak jamur,
Tapi kami menemukan harta karun yang indah. Dan mulai sekarang, kami akan lebih berhati-hati. Kami berjanji. Sekian cerita dari Hansel dan Gretel. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan cerita ini ya. Nantikan cerita kami selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel kami. Sampai jumpa. Bye-bye.